Halo sahabat sejarah, tahukah Anda sejarah Islam yang membentang hampir 14 abad dibagi menjadi 3 babak besar? Semuanya dimulai dari hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi yang kemudian membentuk sebuah negara. Periode klasik 650 sampai 1250 M. Keemasan dan disintegrasi. Periode pertama adalah periode klasik, masa keemasan Islam. Ini terbagi 2, masa kemajuan 1 sampai tahun 1000 M. Setelah wafat Nabi, ekspansi berjalan super cepat. Di masa Khulafa al-Rashidin, terutama Umar bin Khattab, Suriah, Irak, Mesir, dan Persia ditaklukkan. Bani Umayyah melanjutkannya hingga ke Afrika Utara dan Spanyol, Al-Andalus. Ekspansi ini didorong oleh keyakinan para sahabat dan kelemahan negara tetangga. Islam juga tidak memaksa masuk agama, non-muslim cukup membayar jizyah, pajak naungan. Puncaknya ada di masa Bani Abbas, ibu kota pindah ke Baghdad, 762 M. Ini adalah masa keemasan ilmu pengetahuan. Mereka mendirikan Bait al-Hikmah, pusat penerjemahan dan akademi. Nama-nama besar seperti Al-Khawarizmi dalam matematika, Ibnu Sina dalam kedokteran, dan Ibnu Rushd dalam filsafat lahir di sini. Sayangnya periode ini masuk ke masa disintegrasi 1000 sampai 1250 M. Kekuatan khalifah melemah menjadi boneka dan dinasti-dinasti kecil seperti Fatimiyah di Mesir memerdekakan diri. Ancaman luar muncul, perang salib di Palestina. Akhir periode klasik ini sangat tragis. Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan dari Mongol pada tahun 1258 Masehi, runtuhnya Khilafah Abbasiyah. 2. Periode pertengahan 1250 sampai 1800 M. Kemunduran dan 3 kerajaan besar. Periode kedua adalah periode pertengahan yang didominasi oleh kemunduran. Awalnya Islam babak belur akibat serangan Mongol. Namun dinasti Mamluk di Mesir dipimpin Sultan Baybars berhasil mengalahkan Mongol dalam pertempuran Ain Jalut 1260 M, menyelamatkan Mesir dan Suriah. Namun di barat, kerajaan Islam terakhir di Spanyol, Granada, jatuh pada 1491 Masehi. Ilmu pengetahuan stagnan, pintu ijtihad dianggap tertutup. Setelah masa kelam itu, muncul masa 3 kerajaan besar, 1500 sampai 1700 M. Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Ini adalah kebangkitan kembali. Mereka mencapai kemajuan besar di bidang politik dan arsitektur, seperti pembangunan Taj Mahal dan Masjid Sulaimaniyah. Sayangnya memasuki abad ke-18, ketiga kerajaan ini melemah. Terjadi stagnasi ilmu pengetahuan dan munculnya sikap fatalistis. Umat Islam kembali memasuki fase kemunduran. 3. Periode modern 1800 M sekarang. Zaman kebangkitan, periode terakhir adalah periode modern yang kita sebut zaman kebangkitan Islam. Apa pemicunya? Pendudukan Mesir oleh Napoleon pada tahun 1798 M. Peristiwa ini menampar kesadaran dunia Islam. Mereka sadar bahwa mereka sangat tertinggal dari kemajuan dan kekuatan Barat. Sejak saat itu, timbullah aliran pembaruan dan modernisasi di seluruh dunia Islam. Umat Islam mulai ingin belajar dari Barat untuk bangkit dan maju kembali. Jadi, dari keemasan klasik, kemunduran pertengahan, hingga kebangkitan modern, sejarah Islam adalah kisah yang dinamis dan inspiratif. Periode mana yang menurut Anda paling berpengaruh? Tulis di kolom komentar.